Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang mulia, Engkau yang layak kami tinggikan ya Tuhan. Engkau yang layak kami sembah. Saat ini kami datang kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Atas semua
kasih ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Engkau ya Tuhan. Terima kasih Sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Hanya hadirat-Mu saja yang berada di sini ya Tuhan. Amin, amin, Terima Yesus. kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Hanya dengan nama Rindu Tuhan Yesus kuasa-Mu, kami Tuhan. memulai ibadah pada Amin. pagi hari ini. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan saat ini kita boleh ada, kita boleh diberikan kesempatan waktu yang indah untuk kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita akan bersorak-sorai pagi Tuhan karena Allah kita adalah Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Sama-sama kita pakai berdiri. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kebenaran. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. 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 Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. 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 Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. 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 Bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita harus memakai nama itu karena nama itu yang memberikan kemenangan bagi kita. Puji nama Tuhan. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dia yang hebat. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak perlu lagi ragu untuk kita mengiring akan Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa kuasa kehebatan Tuhan itu akan senantiasa dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Amin. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat
Engkau dahsyat terbukti bagiku. Amin. Kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Engkau hebat, Engkau dahsyat terbukti bagiku. Kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Engkau hebat, Engkau dahsyat terbukti bagiku. Kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Amin. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidup. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah untukmu, kekasihku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Oh Yesus, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Allah kita adalah Allah yang hebat, Dia yang kuat. Kita tidak perlu ragu lagi untuk mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Banyak hal yang kita sudah rasakan, banyak hal yang kita sudah nikmati kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu biar kita semua rindu untuk senantiasa memuliakan dan mengagungkan Dia. Puji nama Tuhan, mari terus kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kasih yang begitu besar Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Biar kita senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kita. Amin. Haleluya, haleluya Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kasih-Nya yang luar biasa itu sudah nyata. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu di
hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian yang kita sudah naikkan di hadapan Tuhan bukan sekedar ucapan belaka, tetapi benar-benar boleh kita lakukan, bahwa seharusnya dan selayaknya kita selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, karena Dia yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk menjalani hari-hari kita. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Amin Yesus. Ku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat Engkau yang dekat kepada kami ya Tuhan.
kasih Bapa di dalam surga. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kau Allah yang luar biasa bagi kami. Kasih-Mu Tuhan selalu Kau nyatakan bagi kami. Kau sudah menyelamatkan kami. Bahkan Engkau sudah menjaga setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terlalu besar Tuhan pengorbanan-Mu bagi kami. Kasih-Mu yang tidak kami selami di dalam setiap kehidupan kami. Dalam segala keadaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih buat seluruh pengorbanan. Biar kami tetap percaya akan Engkau, percayakan kuasa-Mu yang ajaib itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, beri kami hikmat, beri kami pengertian ya Tuhan. Untuk kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, anak-anak seperti biasa di habitatnya ya, anak-anak sekolah minggu di belakang. Hari ini kita masih berada di tengah-tengah situasi di mana dunia, khususnya kita di Indonesia ini sudah masuk di gelombang yang ketiga. Ya, setelah cucunya COVID, kemudian ibunya Delta, sekarang Bahe Omikron. Ya nggak tahu sampai kapan nanti ini Corona ini. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah dunia yang kita tempati. Dunia yang tidak menentu. Ya, selama 2 tahun kita sudah mengalami situasi yang tidak mengenakkan dengan adanya COVID ini, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau bulan-bulan Juli Agustus di tahun lalu ada banyak aratan ya. Kalau aratan itu bukan hanya PT, saudaraku. Orang meninggal itu sangat mudah sekali ya. Dan ini masuk gelombang 3. Ini puncak-puncaknya nanti. Aduh, saudara yang dikasih Tuhan. Kita berserah, kita pasrah saja bahwa hidup saudara ada di dalam tangan Tuhan. Hari ini kita akan baca Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai 36. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 22 sampai ayat yang ke-36. Ini Yesus berjalan di atas air. Ya, kita akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan bagi murid-muridnya, bagi orang yang percaya. Kita baca bersama-sama aja ya. Ayat yang ke-22 mulai 2, 3. Sesudah itu Yesus betul, ayat berapa? Matius pasal 14 ayat 22. Oh salah ya. Yang Yesus berjalan di atas air, coba. Salah tulis saya. Yesus ayat berapa? 22, betul. Oh iya, Matius, ini Yohanes ya. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22. Punya saya betul ya. 2, 3.
Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini ada dua peristiwa. Yang pertama, peristiwa kuasa Tuhan menyatakan mujizatnya, ya, karena dia Tuhan mampu berjalan di atas air. Kemudian peristiwa yang berikutnya adalah Tuhan menyembuhkan banyak orang yang sakit. Saudara, sebelumnya ada satu peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kenapa orang banyak datang mengikuti Yesus, ya? Kemudian setelah Yesus menyuruh orang banyak pergi, ya, setelah itu atau sebelumnya itu Yesus sudah melakukan mujizat. Mujizat itu adalah hubungannya dengan ekonomi, hubungannya dengan kebutuhan jasmani, di mana Tuhan menyatakan mujizatnya memberi orang makan, ada 5.000 orang, ya. Dan setelah menyuruh orang banyak itu pergi, ya, Yesus berdoa, ya, hingga dini hari, ya, dalam bacaan itu jam 3 dikatakan. Yesus berdoa dengan gentar, ya, karena Tuhan itu tahu akan terjadi di mana hari menjelang pengorbanannya, menjelang Yesus ditangkap, sudah semakin dekat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus segera, ya, menggenapi tujuannya, kedatangannya ke dunia ini. Dan dikatakan hingga hari itu, ya, saat itu orang-orang Yahudi, khususnya imam-imam dan ahli-ahli Taurat yang sementara membicarakan, berupaya bagaimana untuk menangkap, untuk mengadili Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tapi kita belajar di sini di mana Yesus memiliki kebergantungannya
kepada Bapa, ya. Jadi dia memiliki kebergantungannya kepada Bapa, ya, menjadikan Bapa itu, ya, sebagai penguat kekuatan, ya. Ini juga menjadi teladan bagi kita sebagai manusia di zaman ini. Kalau Tuhan Yesus menyendiri, ya, dia berdoa, artinya dia bergantung kepada Bapanya. Dan Yesus ini mengutamakan kehendak Allah dan terus menyatakan ketergantungannya kepada Bapa di surga. Untuk itu dia menyadari setelah melakukan banyak kesibukan, banyak pelayanan, banyak pekerjaan, rutinitas menghadapi, menolong banyak orang, kemudian dia menyendiri, ya. Kemudian dia berdoa, ya, kalau saudara baca di situ. Kemudian dia menyuruh orang banyak yang mengikuti itu supaya pulang dan menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang danau. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah yang tidak memerlukan waktu pribadi dengan Tuhan? Kita butuh waktu pribadi dengan Tuhan. Saudara, kita sudah jenuh, kita sudah penat, kita sudah capek, ya, menjalani rutinitas, menjalani kesibukan kita. Kita butuh kekuatan. Menyendiri artinya bermeditasi, artinya apa? Kita berhubungan lebih intim, lebih dekat dengan Tuhan. Seringkali ada kalanya Tuhan izinkan seperti ini, mengintrospeksi, supaya kita lebih bergantung, lebih berharap. Sama Yesus itu menyendiri, dia berdoa tengah malam. Tengah malam itu jam 3 malam. Dia berdoa dan menyuruh murid-muridnya pergi untuk menyeberang. Nah, saudara, ya, siapa yang merasa tidak perlu, ya, untuk bersaat teduh, tidak perlu sendiri menghadapi Allah di dalam doanya. Yesus memerlukan saat-saat di mana dia menyendiri, dia bersekutu dengan Bapanya, dia berdoa dengan Bapanya. Kalau saudara dan saya, kita penuh dengan kelemahan, kita perlu dengan keterbatasan, ya, kita yang mungkin bisa meremehkan, ya, kita yang penuh dosa ini, kemudian kita berani untuk tidak memerlukan kekuatan rohani, kekuatan spiritual. Tuhan tidak memerintahkan kita untuk beraktivitas terus, untuk bekerja terus. Ada saatnya untuk istirahat, ada saatnya untuk berhenti, ada saatnya untuk mengintrospeksi diri, ada saatnya untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Di saat apa, saudara? Dalam hidup kita itu pasti mengalami titik jenuh. Kita mengalami kelemahan fisik, kita mengalami kelemahan tubuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang berdosa, kita penuh dengan kelemahan, kita penuh dengan kekurangan. Kita belajar dari teladan Yesus. Dia yang tidak berdosa tapi dia mengajarkan untuk kebergantungannya kepada Bapa di surga. Mari saudara juga bergantung. Hidup saudara tergantung daripada Tuhan sendiri. Amin, saudara. Kiranya kita terus, ya, belajar dan memperbaiki kehidupan untuk doa kita, untuk kebergantungan kita kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kebergantungan Yesus kepada Bapa di surga itu bukan berarti wah ini lemah Tuhan. Tidak. Tuhan tidak memiliki kelemahan. Justru disitulah sumber kekuatannya. Maka setelah selesai berdoa, ya, setelah selesai berdoa tengah malam itu, kemudian
Tuhan tahu di mana murid-muridnya menghadapi angin sakal ya, menghadapi badai dalam kehidupannya di tengah danau itu diombang-ambingkan. Nah saudaraku, Yesus menyusul murid-muridnya dan kemudian karena Tuhan itu maha kuasa, tidak tega kalau murid-muridnya tenggelam, murid-muridnya binasa. Itulah sebabnya Yesus saat itu berjalan di atas air. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan, salah satu hal yang mendorong Yesus berjalan di atas air adalah karena dia melihat betapa susah payahnya para murid-muridnya untuk menguasai perahunya yang diombang-ambingkan oleh badai di tengah ombak. Saudara dan saya, kita ada seperti berlayar. Seringkali ada badai, ada ombak, ada topan. Tetapi ingat, 2000 tahun yang lalu Yesus pernah berjalan di atas air. Yesus tahu keberadaan yang dialami, cobaan, gelombang yang dialami oleh murid-muridnya. Itulah sebabnya Tuhan hadir meninggalkan persekutuannya dengan Bapanya untuk berakrab ya, untuk bergantung. Karena apa? Menolong murid-muridnya. Ini adalah belas kasihan dan sekaligus tanda bahwa dia itu adalah anak Allah. Ini tanda ilahi, tanda Allah. Dia bukan sekedar manusia. Jadi dia Allah yang mampu menguasai alam. Dia mampu berjalan di atas air. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga dengan tanda berjalan di atas air danau yang sedang bergolak. Dia melakukan ini untuk bisa bersama-sama dengan para murid-muridnya. Untuk apa? Memberikan penyertaannya bagi mereka. Saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi ini juga dilakukan apa? Untuk menyatakan kuasa keilahiannya sebagai anak Allah yang menaklukkan segala goncangan yang terjadi di dunia ini. Dunia ini sementara digoncang. Saudara yang dikasih Tuhan, ingat, Tuhan tahu keberadaan umatnya. Tuhan berjalan, Tuhan hadir, Tuhan mau menolong saudara dan saya. Apa yang saudara pergumulkan hari-hari ini? Masih ada Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong saudara dan saya. Kalau kita bayangkan ya, jam 3 dini hari ya, sering dianggap ini sebagai waktu. Kalau pada saat itu jam 3 dini hari itu dianggap itu ini waktunya roh-roh jahat ya, untuk menyatakan diri kepada mereka. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan bahwa hanya Allah yang berkuasa atas alam semesta. Alam semesta bergejolak karena apa? Perintah Allah. Dan alam semesta berhenti bergejolak juga atas apa? Perintah Allah. Maka kita ketika Yesus menunjukkan diri dengan berjalan di atas air, ini adalah simbol bahwa penyertaan Allah kepada umatnya. Amin. Dia adalah Allah yang berkuasa atas seluruh ciptaan, berkuasa atas seluruh hidup saudara dan saya. Tetapi Yesus bukan hanya menyatakan bahwa dirinya berkuasa, dia juga memakai kuasanya untuk memberikan apa? Kekuatan, penghiburan, pertolongan kepada umatnya. Di saat kuasanya dinyatakan, dia berkata, jangan takut. Yesus berkata, jangan takut ketika dia berjalan di atas air kepada para murid-muridnya. Saudara yang dikasih Tuhan, bersama dengan Yesus, para murid-muridnya mendapatkan penyertaan dari Yang Maha Tinggi. Demikian juga di dalam kehidupan kita.
bersama dengan Yesus. Kalau ada Yesus di dalam kehidupan kita, kita akan memperoleh pertolongan, kita akan memperoleh kekuatan, kita akan memperoleh kesembuhan. Di dalam menghadapi segala macam goncangan dunia ini yang berusaha untuk apa? Memusnahkan, ya. Yang berusaha untuk apa? Saudara, membinasakan. Sama, Yesus juga berusaha diancam. Orang-orang Taurat, ahli Taurat yang berusaha untuk membinasakan, tapi belum saatnya. Ada saatnya nanti matinya menyerahkan diri di kayu salib. Jadi hari ini kita memperingati perjamuan kudus, bahwa Dia adalah sumber kekuatan bagi saudara dan saya. Dan di dalam belas kasihannya mereka terus, ya, ditopang untuk mengabarkan. Saudaraku, Yesus terus bekerja untuk memberitakan Injil, untuk menolong banyak orang. Yang dilakukan setelah memberi makan 5.000 orang, kemudian menolong murid-muridnya yang menghadapi badai gelombang. Tapi ada satu murid, ya, namanya Petrus. Petrus yang lebih dahulu bereaksi, ya, daripada semua murid-murid yang lain. Kemudian Petrus berseru bahwa kalau benar yang mereka lihat itu adalah Yesus, Petrus minta supaya dia diberi kemampuan untuk berjalan di atas air dengan perintah yang keluar dari mulutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini iman yang besar, yang luar biasa yang dimiliki oleh Petrus. Karena Petrus tahu bahwa kalau benar Yesus itu berjalan di atas air, berjalan ke arah murid-murid untuk menolong, maka kuasa firman-Nya juga itu akan memampukan dia, Petrus itu mampu berjalan di atas air. Ternyata dipanggil, mari. Petrus bisa berjalan di atas air. Ketika mulai ada masuk angin, nah saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus juga yang kita kenal dengan sifat yang keras, ya. Sehingga ketika air makin goncang, kemudian imannya mulai goncang. Nah, saudaraku, seringkali kita pengalaman seperti Petrus ini. Kita ini hampir tenggelam, ya, di tengah-tengah kekacauan hidup. Betapa mudah kita mungkin kehilangan pegangan dan sumber pengharapan. Kemudian kita sudah mulai lupa. Aduh, bisa enggak ini? Aku kuat apa enggak ini? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi dengan Yesus Kristus sebagai penopang dan penuntun, tidak ada yang terlalu besar untuk dihadapi bersama-sama dengan Dia. Apapun pergumulan, apapun persoalan, sebesar apapun yang akan membuat kita gagal, tetapi percaya Tuhan mampu melindungi, Tuhan mampu menolong, dan Tuhan mengulurkan tangan dan menolong Petrus. Demikian juga saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita memiliki keyakinan. Kemarin firman Tuhan minggu yang lalu, supaya kita tetap beriman walaupun kita diperhadapkan dengan badai, dengan topan, dengan kesulitan, dengan persoalan, dengan permasalahan. Ini yang pertama, kita melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Penting bahwa hubungan pribadi, ada saatnya kita mau dekat dengan Bapa, mendengar suaranya, dan kemudian Tuhan berbicara, Tuhan menolong kita. Dan terbukti Tuhan Yesus menolong murid-muridnya. Dia tahu murid-muridnya dalam keadaan goncang. Demikian juga saudara, mungkin saatnya kita mengalami kegoncangan dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikut, selain kuasa atas alam itu, Yesus juga menyatakan kuasa atas penyakit. Ya, setibanya di seberang, orang banyak, ya, di situ orang-orang banyak segera datang dan membawa orang-orang sakit. Orang banyak itu dibawa orang sakit-sakit itu, saudaraku, dan membawa orang sakit untuk apa? Disembuhkan oleh Yesus. Dan penyakit, kuasa jahat dan alam semua tunduk kepada Yesus Kristus. Dia bahkan mengusir penyakit, mengusir roh-roh jahat, mengusir setan
dan dia memerintahkan alam untuk tenang. Saudara, ketika jangan takut, tenang, kemudian badai itu bisa tenang. Saudara yang dikasih Tuhan, karena apa? Dia adalah Allah yang berkuasa atas semua itu, atas ciptaannya, atas seluruh alam. Inilah berita Injil yang sejati, bahwa di dalam Yesus ada kuasa. Kalau Tuhan rela datang menjadi manusia untuk menolong, untuk menyertai, untuk memelihara dan melindungi, dan kita percaya bahwa Dia tidak membiarkan manusia binasa. Saudara yang dikasih Tuhan, walaupun diperhadapkan dengan goncangan, diperhadapkan dengan kejahatan, diperhadapkan dengan alam, diperhadapkan dengan penyakit, dan semua hal yang menimpa dalam kehidupan, tetapi di dalam nama Yesus semuanya bisa diatasi. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita percaya kepada Tuhan di tengah keadaan seperti ini, bahwa setiap tanda yang Yesus kerjakan makin menyatakan siapa Dia, siapa yang sesungguhnya kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Dialah yang akan memerintah ya, di dalam kerajaan Allah. Dialah juga yang memberikan ciptaannya ya, tentang seperti apakah kerajaan Allah itu. Di dalam kerajaannya itu tidak ada kekuatan apapun yang menghancurkan manusia. Manusia akan kembali direstorasi, dikembalikan kepada posisi yang mula, yaitu sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang dikasihi, yang disayangi oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia itu adalah gambar Allah yang diciptakan. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 itu berkuasa. Tuhan ciptakan Allah itu, manusia itu berkuasa atas semuanya itu. Tapi gambar Allah itu telah rusak. Dan itulah sebabnya untuk mengembalikan posisi yang rusak, untuk mengembalikan gambar yang sebenarnya itu, dengan jalan hanya satu. Yesus harus datang ke dunia, menyerahkan dirinya, mencurahkan darahnya, mati di kayu salib. Itu dengan harga yang mahal, sehingga kita diselamatkan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, dan segala sakit penyakit juga ditanggung dan dipikulnya, dan oleh bilurnya disembuhkan. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan. Kita doakan untuk saudara kita Mas Minto yang besok rencananya untuk dilihat, di scan ya. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah imannya di tengah badai tetap nyala, tetap nyata. Demikian juga dalam pergumulan saudara dan saya. Ingatlah ketika murid-muridnya diombang-ambingkan oleh badai, oleh topan, dalam ketakutan. Dunia ini mengancam kepada ketakutan. Dunia ini sungguh menyakitkan saudara yang dikasih Tuhan. Keadaan hari-hari ini memang jauh-jauh Alkitab sudah menyatakan menjelang kedatangan kedatangan Tuhan ke dunia ini ya, akhir zaman, saudara, bahwa semakin hari kehidupan hari-hari ini semakin sukar, kesukaran semakin bertambah-tambah. Dan ini terbukti ya, dengan virus saja ya, sudah memporak-porandakan semuanya ya saudaraku, merubah tatanan kehidupan.
yang biasanya itu sudah normal, kehidupan normal, semuanya normal, sekarang di rumah saja, bekerja di rumah, sekolah di rumah, semuanya di rumah, nggak boleh kemana-mana. Ini perubahan. Tapi nanti kalau sehubungan dengan akhir zaman, nanti memang semuanya itu dengan kemajuan, dengan istilahnya itu, kalau dunia teknologi itu, kalau HP itu apa namanya 4G, nah, kalau nanti 5G, 6G, waduh itu lebih canggih lagi saudaraku. Dan juga itu tantangan dan permasalahan juga lebih canggih lagi saudara yang dikasih Tuhan. Inilah keadaan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita ingat bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Tuhan Yesus itu tahu dalam pergumulan yang saudara hadapi, dan terbukti ketika Yesus mau menyendiri, ketika Yesus mengadakan hubungan bergantung sepenuhnya kepada Bapa, lebih dekat lagi ketika melihat murid-muridnya mengalami goncangan. Saat itu juga dia ada di situ, karena dia berkuasa. Mungkin kita ada di sini, mungkin ada yang di sana. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan hadir, Tuhan siap dan sanggup melawat dan menolong saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari, seringkali kita disibukkan, kemudian kita sudah mulai lupa. Mari kita tetap, ada saat-saatnya kita perlu lebih dekat, lebih akrab lagi, menikmati hadiratnya. Karena apa? Ada pujian mengatakan, Bapa pegang tanganku, Bapa ku rindu selalu. Mintalah, Bapa pegang tanganku, aku lemah, aku berdosa, aku enggak kuat. Milikah kerinduan. Ada saatnya kita perlu menyisihkan waktu untuk bersekutu, untuk lebih dekat dengan Tuhan. Apalagi kalau hari Minggu, mari kita berusaha karena memang situasi, kondisi, keadaan yang membuat kita, ya apalagi nanti dengan zaman ini sekarang ini, nanti dengan kemajuan zaman, banyak orang yang tidak mau ke gereja. Nanti orang itu akan nyaman di rumah, ibadah di rumah, dengar firman di rumah, tinggal pilih khotbah apa saja, kemudian tinggal pilih siapa pendeta yang mau untuk kita beribadah, untuk dengar firman-Nya. Lama-lama nanti semuanya di rumah. Tapi saudara, mari kita diberikan keberanian mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita. Biarlah kita bertatap muka, biar kita saling menguatkan, dan kita boleh saling memberikan motivasi satu dengan yang lain supaya kita kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sederhana ini memberi kekuatan kita bahwa Tuhan tahu apa yang jadi pergumulan, apa yang jadi persoalan kita. Ketika murid-muridnya menghadapi badai, menghadapi gelombang, perahunya hampir tenggelam. Bahkan berita selanjutnya, ada banyak orang yang dibawa berbondong-bondong setelah menolong masalah ekonomi. Tuhan juga menolong masalah ketakutan. Tuhan juga menolong masalah sakit penyakit. Dan ada banyak persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Mari kita, firman Tuhan kali ini, belajar untuk bergantung, belajar untuk menyisihkan waktu seperti Yesus dengan Bapaknya. Demikian juga kita perlu, Tuhan Bapa pegang tanganku, ku rindu selalu. Hadirat-Mu membawa apa?
kesembuhan. Biar hadirat Tuhan memenuhi kita semua, dan hadirat Tuhan itu membawa pemulihan, membawa kesembuhan, membawa kemenangan. Puji Tuhan. Sejemput kita bersama-sama kita berdiri, kita siapkan perjamuan kudus. Para pelayan bisa maju ke depan, lagunya bisa disiapkan, lagu firman Tuhan. Lagunya disiapkan ya. Setelah firman Tuhan itu ada lagunya, mari sama-sama. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagi, Kau lebih sanggup, Kau lebih pulihkan hidup. Percaya, ku percaya, hanya Yesus penolong yang saat aku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu kita mengangkat tangan, Kau bersamaku di tengah pergumulan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, hanya Yesus menolongku, hanya Yesus menolongku. Setia, Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih, Kau sanggup, Kau tahu keberadaan umat-Mu. Aku berserah, bergantung kepada Bapa di surga. Hanya Yesus menolongku. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih. Inilah hidupku, inilah pergumulanku, inilah persoalanku. Sanggup pulihkan hidup. Biar kita tetap percaya, kita berserah. Ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya.
kami berserah. Biar kami tetap percaya akan kesanggupan Tuhan, mujizat Tuhan sebagaimana Dia berjalan di atas air, sebagaimana meredakan badai gelombang. Tuhan, kami perlu Engkau. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Bapak Widodo maju ke depan untuk berdoa. Kita siap menikmati perjamuan kudus dari surga datang. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami telah menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu tidak lalu begitu saja Tuhan, tetapi firman-Mu itu tinggal di dalam hati kami, dan firman itu semakin hari semakin bertumbuh. Biarlah kami semakin hari semakin setia Tuhan. Kami bersekutu beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Janganlah kiranya kami menjadi seperti Petrus yang bimbang, untuk takut tenggelam karena kurang percaya. Tetapi kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan, kami boleh dipercaya dan kami boleh dimenangkan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau limpahkan berkat-berkat-Mu dari tempat yang maha tinggi. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang di tempat ini, yang melayani Engkau dengan setia, Tuhan memberkati. Setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hadir, Tuhan berkati juga. Teman saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir di tempat ini Tuhan, Engkau lawat satu persatu Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi pada mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, tetapi Engkau Tuhan yang menilik hati kami masing-masing. Tuhan, sebentar lagi kami akan menjalankan perjamuan asa yang kudus. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan. Engkau kuduskan kami Tuhan, layakkan kami untuk menerima perjamuan ini. Terima kasih Tuhan. Doa yang baik kami beralaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan dilayani. Karena salibmu ku menang.
hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakanlah segalanya. Engkaulah sumber yang sudah dilayani bisa berdiri. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sanggup. Terima kasih kalau kami ada sampai hari ini, diberi kekuatan, kemampuan untuk menjalani di tengah tantangan badai dunia ini. Kami perlu Tuhan, kami perlu kekuatan dalam hidup kami. Melalui perjamuan asa yang kudus, biar kita makan dan minum dan menikmati kekuatan rohani spiritual kita di dalam Tuhan. Kita siapkan, kita buka hati kita, dengar firman Tuhan. Terima kasih. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan iman bahwa di dalam tubuh Yesus ada mujizat, ada kuasa, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, karena Dia Allah yang hidup. Dengan iman kita menikmati tubuh daripada Tuhan menyatu dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, silakan makan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuh-Mu. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dosa kami sudah disucikan oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus memberikan kesembuhan dan kemenangan. Roh-roh jahat, kuasa jahat dikalahkan oleh kuasa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, siapkan dengan iman percaya. Silakan menikmati. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Engkau hadir sebagaimana berjalan di atas air. Tahu pergumulan murid-muridnya yang menghadapi masalah. Demikian juga kami Tuhan.
Apapun yang menjadi masalah hidup kami, Tuhan hadir. Tuhan sanggup menolong, menyembuhkan, memberi kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Ku memberkati kami semua. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami sudah menerima perjamuan kudus-Mu ya Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan untuk pelayanan pekerjaan-Mu tempat ini ya Bapa. Kuduskan tangan-tangan kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, kesehatan kita juga terbatas. Sebab itu kita perlu ya Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu bersandar kepada Tuhan karena Dia yang akan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita semua. Kita memberikan korban persembahan, sambil korban dijalankan kita nyanyikan pujian ini. Sumende, sumende marang Gusti. Amin. Sumende, sumende marang Gusti, Gusti Yesus kang tansah tresnani. Nadyan uripmu tepat katuning ati, datanku jiwa Gusti Yesus nambani. Sumende, sumende, sumende tanpa ragu, urip iman kudune ganti lagu. Dalan padang cuma wis ning karepmu, kanthi asmane Gusti Yesus kelaku. Saya maju, saya maju, 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 maju. Saya tresno, tresno karo sapa? Saya maju, saya tresno Gusti Yesus. Saya maju, saya maju, maju ayo maju. Saya tresno, aku pancen tresno. Saya maju, saya tresno Gusti Yesus. Sekali lagi sumende, sumende, sumende marang Gusti, Gusti Yesus kang tansah tresnani. Nadyan uripmu tepat aturing ati, datanku jiwa Gusti Yesus nambani. Sumende, sumende, sumende tanpa ragu, urip iman kudune ganti lagu. Dalan padang cuma wis ning karepku, ganti asmane Gusti Yesus kelaku. Saya maju, saya maju, 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 maju. Saya tresno, tresno karo sapa? Saya maju, saya tresno Gusti Yesus. Saya maju, saya maju, maju ayo maju. Saya tresno, aku pancen tresno. Saya maju, saya tresno Gusti Yesus. Saya maju, saya tresno. Saya maju, saya tresno Gusti Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Korban yang kita persembahkan di hadapan Tuhan juga milik Tuhan yang kita bawa di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan untuk kegiatan ibadah besok Minggu, nanti hari Minggu ini ada ibadah remaja pemuda. Kami berharap anak-anak remaja pemuda hadir semua ya dalam komunitasnya, dan hari Senin ada ibadah pria. Kami berharap semangat pria-pria, doakan
nanti selesai sudah bisa ibadah minggu pria. Ya, doakan supaya bisa keramik yang tengah saja. Ya, untuk acara-acara, tapi menyerah sama Tuhan saja bagaimana Tuhan buat. Kemudian hari Senin sampai Jumat ada doa pagi di tempat ini, dan hari Selasa, Rabu, Jumat ada doa jam 6 sore di tempat ini. Kaum wanita hari Kamis, ayo semangat kaum ibu-ibu. Kami lihat di grupnya itu saling menyemangati, luar biasa, saling komentar. Yang tidak komentar hanya tante saja. Ya, yang komentar yang mewakili tante. Gak punya HP saudaraku. Ya, puji Tuhan. Ada sesuatu yang disampaikan? Tanggal 19 remaja pemuda diundang di kandangan jam 4:30, ada KKR remaja pemuda hari Sabtu. Ya, mari sama-sama kita berdiri. Sumende, sumende marang Gusti, Gusti Yesus kang tansah andresnani. Najan uripmu kepatatu ning ati, datanku jiwa Gusti Yesus nambani. Sumende, sumende, sumende tanpa ragu, urip ing iman kudune kanthi laku. Dalan padang cuma wis ning ngarepmu, kanthi asmane Gusti Yesus kelaku. Kanthi asmane, kanthi asmane Gusti Yesus kelaku. Kanthi asmane, kanthi asmane Gusti Yesus kelak. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus ada mujizat, ada kesembuhan, ada pertolongan, ada kekuatan di tengah menghadapi badai. Malah pada kesempatan ini Tuhan sudah memberkati kami semua. Kami boleh memuji, menyembah, dan menerima firman Tuhan. Engkau memberkati kehadiran kami semua, memberi kekuatan, kemampuan bagi kami semua. Terlebih hamba-Mu yang ngambil bagian dalam pelayanan altar, WL, singer, musik, multimedia, semuanya diberkati Tuhan. Korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan mengajarkan kepada kami untuk taat, untuk setia, karena hidup kami tergantung kepada Tuhan yang sumber berkat. Dengan iman percaya kami lakukan itu, Tuhan berkati masa depan kami semua. Kami teringat Mas Minto kalau besok akan rongseng ke rumah sakit Gambiran. Tuhan tolong hasilnya nanti apapun yang diputuskan oleh dokter demi kesembuhan dalam nama Yesus, pakai dokter semuanya untuk kesembuhan bagian saraf-saraf, bagian tulang belakang Mas Minto dijamah dan disembuhkan Tuhan. Bersyukur Mbak Kesi sudah bisa beribadah, kesembuhan, pertolongan, kekuatan terus berikan. Bu Samuel, kalau mungkin masih ada keluhan-keluhan, dalam nama Yesus dijamah, disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Dalam pergumulan setiap umat-Mu, persoalan yang dihadapi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, mata pencarian, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan sumber berkat, Tuhan sanggup memberkati umat-umat-Mu. Menyerahkan pembangunan di belakang supaya bisa terselesaikan,
sehingga untuk kegiatan-kegiatan nanti bisa dipakai 2 acara di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami semua telah diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama pulang. Terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Salam sehat, semua dijauhkan dari sakit penyakit.